Hai, bertemu kembali dengan kami, Yayasan Aurika di Surabaya. Bintang tamu kita kali ini adalah Bunda Widya. Apa kabar Bunda Widya? Baik Biva, Sehat? kabar? Sehat. Oke. Nah, Bunda Widya, kita langsung saja ya obrolan kita. Nah, obrolan kita ini tentang emosi sebenarnya Bunda Widya. Emosi nih. Salah satunya adalah marah gitu ya. Anak-anak itu kan sering mereka ada yang senang nangis gitu ya, suka nangis, suka marah, terutama saat mereka mengekspresikan diri gitu. Mereka ingin apa, tidak dituruti gitu kan, marah. Nah, marah ini kira-kira menurut Bunda Widya, penyebabnya biasanya apa Bunda Widya? Mungkin digarisbawahi dulu ya, nggak semua anak marah ya menyampaikannya. Tapi mungkin anak-anak tertentu yang tidak bisa menyampaikan apa yang ada dalam hatinya, dia ingin sesuatu, dia nggak bisa, dia marah. Atau mungkin kita sering tantrum gitu ya, nah, dia akan marah gitu kan. Jadi nggak semuanya. Kalau misalnya anak-anak yang dia bisa mengungkapkan, nah itu dia kan pasti kita nego bisa lah ya kan. Gitu. Itu penyebab. Kalau untuk penyebabnya, Bu Iva marah biasanya karena apa? Marah kayaknya lapar juga sih. Lapar ya sih, bener. Saya juga kadang kalau belum makan gitu ya, terus habis itu saya kadang gini, aduh kenapa ya kok kayak saya lagi emosinya nggak stabil nih. Saya pikir-pikir lagi, oh iya ya, aku ternyata belum makan tadi pagi. Itu ngefek juga. Jadi anak-anak kenapa ya dia kok marah? Nah itu perlu kita lihat. Jadi nggak harus oh dia marah karena ini nih. Kita lihat dulu penyebabnya sebelumnya apa. Apakah memang karena dia meminta sesuatu, meminta suatu aktivitas, atau meminta suatu barang atau apapun itu, atau karena sebelumnya dia mengalami sesuatu yang tidak enak. Kayak saya tadi, saya kok nggak stabil nih, kayak pengen marah, tapi ternyata saya lapar gitu kan. Nah, setelah lapar ya sudah enak gitu. Nah mungkin juga anak ini sebelum ke sekolah atau mungkin sebelum ke tempat terapi atau sebelum dia marah ini, sebelumnya lagi dia mengalami suatu hal yang bikin dia bad mood, yang bikin dia kesel sampai akhirnya saat itu dia juga marah. Misalnya nih berangkat sekolah ya, misalnya sekolah. Bener. Baru turun kendaraan nih, belum ketemu guru, belum ketemu temen, tiba-tiba udah nangis. Waduh kenapa ya ini anak ya gitu kan. Padahal kita belum ngasih pelajaran kan, bingung kan. Baru datang aja gitu ya. Kenapa sih anak ini kenapa gitu kan. Mungkin kita bisa tanya kalau diantar sama babysitter atau mungkin orang tua gitu, kita bisa tanya. Kenapa tadi di mobil? Gitu kan. Kita bisa tanya. Mungkin waktu dia di mobil atau di motor atau di kendaraan dia pakai tiba-tiba ada sesuatu yang nggak enak gitu kan bisa. Jadi ke bawah cranky-nya gitu kan, bad mood-nya ke bawah akhirnya sampai ke sekolah. Atau mungkin waktu di rumah, waktunya mandi, waktunya berangkat sekolah, ternyata bangunnya telat. Nah biasanya kan kalau orang tua, anaknya bangun telat kan marah-marah, ayo cepet kamu ini lama, dimarahin gitu kan. Udah bad mood dari rumah, habis itu udah ke sekolah lagi, akhirnya nyampe sini. Jadi kita harus tanya dulu penyebab apa yang sebelumnya bikin dia marah. Tapi kalau ternyata emang nggak ada, ya udah mungkin dia ingin sesuatu aktivitas. Nah mungkin kalau tiba-tiba dia datang, dia langsung bad mood, dia kenapa ya? Dia ngantuk, ternyata enggak mandi sudah. Sama orang tua juga enggak dimarahin sebelum berangkat. Sakit juga enggak misalkan. Sakit juga enggak gitu. Dia minta apa ya? Karena kadang ada anak kalau misalnya turun, nanti aku di sekolah pengen langsung main pasir gitu kan. Akhirnya ya udah dia bad mood nih, cranky, dia nangis atau segala macam. Tapi karena dia enggak bisa menyampaikan kemauan dia. Nanti soalnya kemarin aku nangis, aku dapat pasir gitu kan. Mungkin dia bisa nangis kayak gitu. Dia marah, akhirnya harapannya dia biar aku bisa mendapatkan hal yang aku inginkan gitu. Nah kalau seperti itu kadang kita juga perlu ngajarin ke anak ya, kamu maunya apa sih, ngomong gitu kan. Kalau anaknya belum bisa kita bantu. Kalau dia sudah tenang ya, kita tenangkan dulu. Kalau anaknya masih marah-marah, apalagi kalau sampai fisik dan sebagainya, kita tenangkan dulu gitu. Jadi gitu Biva, kita cari tahu dulu kiranya kenapa, apakah dia minta aktivitas, minta benda, atau ada hal lain, mungkin dia ngantuk atau apa gitu. Karena cari tahu dulu gitu. Benar, ya? kita cari tahu dulu, tahu dulu kira-kira kenapa. Dan kalau misalnya Bu Iva tadi kan tanya ya, kenapa ya anak kok marah? Nah, itu
apa namanya, nggak bisa sekali dua kali. Nah, kita pasti akan ada beberapa kali ketemu dengan dia sikap yang seperti ini, dengan seperti itu. Kalau saya biasanya ini pakai catatan kecil, nah, atau anekdot dicatat. Oh, dia hari ini menangis karena atau marah karena apa gitu ya? Benar, atau marah karena sebelumnya belum mandi nih. Gitu. Oh, dia marah karena dia sebelum masuk kelas kepingin main pasir dulu. Nah, kayak gitu. Jadi dicatat. Hal-hal yang seperti itu dicatat. Sehingga nanti kalau pertemuan kelima, keenam, dan selanjutnya itu jadi bisa tahu gitu kan. Begitu. Gitu Bu Iva. Oke. Nah, kalau misalnya itu kan tadi Bu Budi menjelaskan ya bahwa dicari tahu dulu penyebab marahnya apa gitu kan. Nah, berarti penanganannya bagaimana Budi? Apakah sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan penyebabnya itu atau bagaimana untuk penanganan kemarahannya anak ini? Oke, kalau penanganan biasanya kalau anak datang tiba-tiba marah gitu kan, atau tiba-tiba bad mood, kita kan belum tahu penyebabnya ya. Taunya kalau misalnya penyebab itu adalah karena sebelum di rumah atau saat perjalanan, kita baru tahu ketika anak sudah selesai, kita kan bisa tanya-tanya. Tapi kalau misalnya aktivitas mungkin kita bisa langsung tahu karena kan di situ lagi saatnya gitu kan. Tapi kalau sebelumnya kita kan nggak bisa kendalikan ya, kita nggak punya telepati sampai ke sana gitu kan. Nah, TV gitu. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya anak itu tiba-tiba marah, pertama kita harus tenangin dulu. Kita tenangkan dulu. Dia bad mood atau apa yang karena kadang ada anak yang apa namanya marah sampai dia itu menyakiti orang lain, atau menyakiti dirinya sendiri, kita tenangkan dulu. Kita tenangkan dulu dengan berbagai cara ya tentunya, sesuai anaknya juga kita tenangkan. Kalau di situ sedang ramai, kalau lagi di kelas mungkin ada teman-temannya, kita minggirkan dulu. Nah, pernah saya kunjungan ke suatu sekolah, di kelas itu ada yang namanya pojok abu-abu. Oh, apa itu Budi? Pojok abu-abu itu jadi di sudut gitu Bu Iva. Saya juga bingung pertama, ini kalau saya tanyakan ke gurunya, kalau ada yang tantrum gitu gimana Bu? Kita kasih ke pojok abu-abu. Pojok abu-abu, bingung kan awalnya saya. Ditunjukkan lah, ternyata di sudut kelas itu ada yang dicat abu-abu. Oh. Nah, dicat abu-abu. Ruangan gitu kah Budi? Bukan. Oh. Sudut kelas, karena kalau ruangan kebetulan terbatas. Oke. Jadi sudut kelas dicat gitu, nggak ada distraksi sama sekali, nggak ada gambar atau apa gitu. Jadi tujuannya untuk menenangkan. Kalau ada ruangan silakan tarik dulu ke ruangan yang lain, ditenangkan. Pokoknya supaya lebih tenang gitu. Benar. Fleksibel aja sih, tergantung suasana ya. Kalau dia sudah tenang, baru kita tanya, kamu mau apa gitu kan. Kalau kita sudah tahu, enak. Kita bisa apa namanya, ambil bendanya atau menawarkan kan gitu. Kalau ke anak kecil misalnya kita tahu nih anak ini minta permen gitu kan. Kita bisa tanya, kamu mau permen atau coklat? Bilang, jangan nangis gitu kan, enak. Kalau misalnya kita udah tahu, enak, kita bisa tawarkan. Tapi kalau misalnya apa namanya belum tahu gitu kan, dia sudah tenang, baik kita lanjut ke, kalau proses belajar kita lanjutkan ke proses belajar. Kalau sudah tenang anaknya, kalau memang apa namanya waktunya terapi kita lanjutkan gitu. Terus misalnya kalau terapi nih, kadang kan ada pertanyaan, dia terapi, nggak mungkin lah saya tenangkan dulu. Ini kan waktunya gitu ya. Waktunya saya ini terbatas gitu kan, ada tuntutan waktu gitu kan. Nah, kalau memang anaknya lagi nangis banget, mau dikasih terapi apapun susah kan ya Viva. Nah, otomatis tetap harus ditenangkan dulu. Ditenangkan dulu caranya bagaimana? Kita cari benda-benda atau mainan atau aktivitas yang anak itu suka. Nah, yang anak itu suka. Misalnya gini, pernah kan saya ada murid kebetulan lagi terapi kan, dia tuh nangis terus gitu karena mamanya di luar. Sebelumnya nggak pernah mamanya di luar. Oke, saya tawarkan mainan ini, nggak mempan. Saya tawarkan mainan gelembung, mempan, tapi masih nangis. Oke, saya ganti. Kemudian saya ganti jepit waktu itu, penjepit, terus ada boneka gitu kan, bonekanya saya jepit. Dia, saya gitu kan. Kan anak kecil suka ya kalau lihat orang lain kesakitan gitu ya. Akhirnya dia tertawa. Iya, benar juga sih. Ketika dia sudah tertawa, saya suruh dia duduk, saya lanjutkan. Nah, karena kan kita kalau terapi ada target nih. Nah, kalau sudah ada target, dia udah tenang, kita masukkan pelan-pelan. Target ya? Iya. Okay. Mungkin mama-mama di rumah juga bisa kayak gitu. Kadang kan ada PR kan dari terapisnya.
ada PR ini, aduh harus dikerjakan ini, kalau nggak dikerjakan nanti dimarahin sama terapisnya, Biva gitu. Nggak dimarahin sih, tapi targetnya nggak kecapai gitu iya, ya. Benar. Harus. Sehingga kadang kalau ada beban seperti itu, ketika anak-anak itu, aduh aku nggak mau, aku capek, tapi dia nggak bisa ngomong kan, aku nggak mau, aku capek, akhirnya berulah muter, ntar dibuang mainannya. Tapi orang tua nggak paham itu, akhirnya sudah dikasih aja. Jadi nggak apa-apa, sesekali kita ikutin alurnya mereka. Nanti kalau sudah tenang, sudah enak, nah kita masuklah selip-selip bergerilya. Sip, benar. Nah, kita nih Bu Dia ya, kita melihat misalnya anak kita atau siswa kita ini marah gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita juga nggak boleh marah, kita juga marah atau gimana gini Bu Dia? Kita sebagai orang dewasa gitu ya, bukan guru deh, tapi sebagai orang dewasa kita, apa yang kita lakukan saat kita melihat anak marah? Oke, benar. Terutama anak yang belum berbahasa gitu ya Bunda Widya. Benar. Biva punya teman? Banyak. Teman baik? Oke, teman ada. yang sangat Biva suka? Iya. Ada. Kalau teman Biva marah, apa yang Biva lakukan? Menenangkan pasti ya. Nah, nggak ikut marah kan? Iya. Nah, gitu kan. Kecuali kalau waktu Biva marah, teman Biva marah sama-sama marah karena sama-sama benci gitu misalnya. Nah, apa yang terjadi? Nggak selesai itu ya? Nggak selesai. Bisa jadi, udah aku sana, udah kamu kesana, terserah gitu kan. Sama kayak anak-anak juga gitu. Kalau misalnya anak-anak marah, kita emosinya juga jangan kesel gitu kan. Kita justru malah calm down, santai gitu kan. Aduh, ini minta apa ya kira-kira gitu. Dan jangan bingung. Kadang itu kalau udah nangis, aduh gimana ya juga. apa ya gitu kan. Dan itu jangan sampai terjadi. Jadi kita tenang aja, tenang sambil berpikir jernih supaya bisa tahu, oh ini harus diginiin, jalan keluarnya. Benar, kita bisa tahu jalan keluarnya gimana. Jadi emosinya memang harus dikendalikan. Kalau misalnya dari rumah ya nggak memungkiri ya, kita manusia pasti ada masalah, ada apa. Jadi kalau di rumah, aduh iya ya jemuranku ternyata belum saya angkat. Kehujanan tuh. Aduh aku jadi nyuci lagi, gitu kan. Udah sepaneng akhirnya. Kalau kepikiran kayak gitu, oh ya sudah nggak apa, nanti jemur aja lagi gitu. Jadi dibikin happy aja gitu. Pernah juga waktu masuk ke suatu kelas gitu kan, saya dulu pernah ngajar anaknya gede-gede, macam-macam gitu anaknya, dan kebetulan bisa sih dikomunikasi, ada yang bisa diajak komunikasi, ada yang enggak. Pokoknya pagi misalnya dari parkiran gitu saya biasa aja jalan, pokoknya intinya setiap saya masuk pintu saya salam senyum bukannya misalnya gini, selamat pagi, bedakan dengan selamat pagi. Nah, jadi kayak gitu. Jadi anak-anak itu pasti menjawabnya dengan gembira, dengan senyum, merkah gitu ya. Bener. Jadi kalau baik di sekolah, pokoknya kalau sudah sama anak-anak, kita mah harus senyum aja. Mau jemuran belum diangkat, mau masakan aduh lupa nggak dipanasin, mau aduh tadi ada tukang rentenir nih, udah itu nggak ada gitu, sudah pokoknya sama anak-anak gitu aja Bu Iva. Jadi itu yang memang susah ya, benar. Membuat kita untuk, karena kebanyakan yang sering kita lakukan adalah saat anak marah, karena kita juga marah gitu. Jadi blank, apalagi kalau anaknya nangis, terutama kalau kita kadang-kadang anak nangis terus anaknya itu bentur-benturin kepala atau lempar-lempar barang, kita kan juga jadi bingung ya. Bener. Aduh anak ini kok gini sih gitu kan. Gitu. Kalau Biva kayak gitu biasanya gimana? Ganti nih tanya nih. Ya tetap kita harus cooling down ya. Benar, cooling down. Atau mungkin bisa gini, kalau anaknya lagi marah, bentur-bentur kepala. Kalau benturin kepala itu kan bahaya ya. Jadi kita amankan. Kalau dia lagi lempar-lempar barang, nah kita bisa nih ambil barangnya, kita pakai mainan. Iya wah. Jadi ikutlah kita menjadi anak itu. Kita alihkan dia. Jadi otomatis dia senang. Pengalihan dari supaya dia nggak marah gitu ya. Benar. Jadi kalau kamu jadi anak gimana sih? Itu ya yang susah ya. Susah banget. Benar-benar. Oke, Bunda Widya, ada pesan untuk orang tua terkait dengan emosi anak yang marah ini? Oke, untuk pesan apa ya? Mungkin yang pertama, baik mama, papa, terapis, guru ya kan, mungkin yang lagi nonton misalnya dari jauh ya, nggak ada nih susah untuk akses pendidikan dan sebagainya. Pendidikan ini maksudnya minim informasi untuk menangani anak-anak dengan trouble kayak gitu ya. Nah intinya
kita emosinya harus selalu tenang. Kita harus bahagia lah. Kita itu harus bahagia sama anak-anak itu. Mau anak-anak lucu kan ya. Kita harus bahagia. Kita harus kendalikan emosi saat berhadapan dengan anak-anak supaya kita juga nggak ikut kesel gitu. Kesel. Kayak Z gitu ya. Biar nggak ikut kesel gitu kan. Kan kesel kalau ditahan jadi kesel gitu ya. Kita nggak ikut kesel. Kemudian yang kedua, kita cari tahu. Misalnya, aduh anak ini marah, kenapa? Cari tahu dulu. Itu ada cara-caranya cari tahu itu. Jadi cari tahu apakah ada penyebab sebelumnya yang bikin dia bad mood, atau mungkin dia begini ini marah gini, bad mood gini karena dia minta suatu aktivitas, atau karena dia memang minta suatu barang, atau dia menolak sesuatu gitu kan. Kita benar-benar harus tahu. Dan untuk tahu itu membutuhkan kedekatan yang intensif tentunya ya kan. Kalau terapis pasti kan juga dia tahu karena sering ketemu, karena dekat. Guru juga kayak gitu. Jadi orang tua juga kayak gitu, juga harus dekat, harus sering berinteraksi dengan anak supaya kita bisa paham apa yang diinginkan. Benar, gitu. Dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Kurang lebih begitu, Biva. Oke, terima kasih Bunda Widya. Obrolannya seru sekali. Terima kasih banyak. Dan semuanya terima kasih. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.